Halo pemirsa setia VBS News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakas dalam program VBS News Market Review and Outlook untuk periode 22 sampai dengan 26 Juni 2020. Ya, pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dengan beberapa isu, diantaranya kekhawatiran investor atas munculnya gelombang baru wabah virus corona di beberapa negara, kemudian keprihatinan pasar tentang kapan dan bagaimana ekonomi dunia ini bisa pulih kembali, serta masih panasnya tensi hubungan Amerika Serikat dan China. Ya, pasar saham dunia umumnya bergerak terbatas, serta permintaan safe haven bertambah yang menopang kenaikan dolar AS dan harga emas. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan penyebaran wabah virus corona, prospek pemulihan ekonomi global, dan tensi lanjutan AS China ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBS News Market Review and Outlook untuk periode 22 sampai dengan 26 Juni 2020. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada minggu lalu menguat secara mingguannya 1,27% ke level 4.942. Pasar sempat fluktuatif tetapi berakhir rebound pada akhir pekan. Ini terdorong oleh sentimen kekhawatiran pasar regional atas gelombang baru penyebaran wabah virus. ISG berikutnya minggu depan kemungkinan masih di sekitar area konsolidasinya. Untuk mata uang rupiah pada minggu lalu menguat 0,23% secara mingguannya ke level 14.100 rupiah per US dollar. Merupakan satu rebound dari koreksi pada minggu lalu, terdorong oleh arus dana asing yang masuk ke pasar SBN, surat berharga negara. Untuk minggu depan kemungkinan ini ada penguatan lanjutan bagi rupiah walaupun agak konsolidasi. Ya, pemirsa setia VBS News, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 Juni yang lalu telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis point ke level 4,25%. Selain itu, BI juga memutuskan menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 basis point ke level 3,5% dan suku bunga Lending Facility-nya juga sebesar 25 basis point menjadi 5%. Kedepan Bank Indonesia tetap melihat ruang penurunan suku bunga, sering rendahnya tekanan inflasi, terjaganya stabilitas eksternal, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. BI juga menyampaikan sejumlah penjelasan, diantaranya kontraksi perekonomian global berlanjut, sementara ketidakpastian pasar keuangan global menurun seiring penyebaran COVID-19 yang melandai. Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan menurun pada triwulan 2 2020, meskipun perkembangan terkini menunjukkan tekanan yang mulai berkurang. Bank Indonesia memperkirakan proses pemulihan ekonomi mulai menguat nanti pada triwulan ketiga 2020. Ini sejalan dengan relaksasi PSBB sejak pertengahan Juni 2020 serta stimulus kebijakan yang ditempuh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menurun pada kisaran 0,9 sampai dengan 1,9% pada 2020 ini, dan kembali akan meningkat rebound pada kisaran 5 sampai 6% pada tahun 2021 mendatang, didorong dampak perbaikan ekonomi global dan stimulus kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Kemudian dinyatakan bahwa ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia triwulan kedua 2020 ini tetap baik. Lalu nilai tukar rupiah terus menguat seiring dengan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Inflasi dinyatakan tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Lalu kondisi likuiditas perbankan tetap memadai dan mendukung berlanjutnya penurunan suku bunga. Ya, kita beralih ke pasar forex sekarang. US dollar pada minggu lalu umumnya menguat. Ini merupakan satu rally di minggu keduanya. Ini terdorong oleh naiknya permintaan safe haven, oleh kekhawatiran investor atau pasar atas gelombang baru wabah virus. Terpantau US dollar index menguat ke 97,09. Sementara pairnya melemah seperti euro dollar melemah ke level 1.1173, pound sterling juga melemah ke level 1.2342, dolar yen juga melemah ke level 106.84. Nah, untuk selanjutnya kemungkinan US dollar ini masih melanjutkan uptrendnya.
Bursa saham Asia kawasan regional pada minggu lalu umumnya menguat secara terbatas. Investor nampaknya terus memonitor perkembangan peningkatan penyebaran wabah virus corona di beberapa negara. Terpantau indeks Nikkei ditutup di level 22.479 menguat, Hang Seng Index juga menguat tipis ke 24.644. Kemungkinan untuk berikutnya masih ada risiko koreksi pasar lagi. Bursa saham Amerika Wall Street pada minggu lalu juga menguat walaupun terbatas, sempat naik oleh preferensi investor kembali ke risk aset, namun ditahan oleh kekhawatiran atas kenaikan penyebaran virus corona dari Wuhan ini dan atas lambatnya prospek pemulihan ekonomi dunia. Terpantau Dow Jones Industrial Average menguat ke 25.871 tipis saja. S&P 500 juga menguat tipis ke level 3.068. Pasar emas dunia, spot gold pada minggu lalu rebound menguat ke level 1.744 US dollar per troy ounce-nya. Ini terdorong oleh berita penambahan baru wabah virus di beberapa negara serta juga kekhawatiran pasar terhadap akan adanya lockdown kembali. Dan kemungkinan minggu depan masih berpeluang melanjutkan kekuatannya untuk spot gold ini. Ya, pemirsa setia Fibis News, demikian kita sudah membahas bersama Fibis News Market Review and Outlook untuk periode 22 sampai dengan 26 Juni 2020. Saya Disini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak ya, kita akan bertemu kembali. Menjelang new normal ini, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.